Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, perwakilan dari kelompok 7, ingin membahas tentang konflik, negosiasi, dan mengelola stres. Pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan. Dan yang ketiga, pandangan interaksi. Untuk konflik, kategori konflik ada dua. Yang pertama, konflik fungsional dan konflik disfungsional. Tipe konflik ada tiga: konflik pekerjaan, konflik hubungan, dan konflik proses. Jenis konflik: yang pertama, konflik tujuan; kedua, konflik peranan; ketiga, konflik nilai; dan keempat, konflik kebijakan. Proses terbentuknya konflik. Yang pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Yang kedua, kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, intention. Yang keempat, behavior. Dan kelima, hasil. Negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Neville yaitu sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Strategi negosiasi ada dua: negosiasi menang kalah dan negosiasi menang-menang atau win-win. Proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, definisi aturan-aturan dasar. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Untuk negosiasi menggunakan pihak ketiga ada 4. Yang pertama, mediasi. Yang kedua, arbitrasi. Yang ketiga, konsiliasi. Dan keempat, konsultasi. Mengelola stres. Menurut Handoko, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Penyebab stres akibat bekerja. Di lingkungan organisasi ada 3. Beban kerja yang tinggi atau terlalu rendah, tuntutan atau tekanan pekerjaan, shift kerja atau jam kerja, dan lain sebagainya. Untuk individu, yaitu pertentangan antara karir dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua, kurangnya penghargaan atas capaian kerja. Dan ketiga, konflik dengan rekan kerja atau atasan, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan, diantaranya buruknya kondisi lingkungan kerja, diskriminasi ras, ancaman kekerasan, pelecehan, intimidasi, serta kemacetan lalu lintas saat berangkat dan pulang kerja. Untuk stres dapat berdampak pada fisik, emosional, intelektual, dan interpersonal. Mengelola stres dalam organisasi dapat dilakukan dengan 6 cara berikut. Yang pertama, mengelola waktu. Yang kedua, latihan fisik. Yang ketiga, relaksasi. Yang keempat, menarik nafas panjang serta santai melalui hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Yang kelima, menghindari pikiran-pikiran yang mengganggu dengan sikap mental menerima. Yang keenam, terbuka pada orang lain, mendiskusikan secara terbuka dengan orang lain tentang masalah-masalah, ketakutan yang dihadapi, dan lain-lain. Untuk studi kasus konflik, di sini kami memberikan contoh dari konflik kepemimpinan di suatu organisasi dengan solusi penyelesaiannya. Untuk yang kedua, studi kasus konflik mengenai gaya bekerja seseorang di suatu organisasi dengan solusi penyelesaiannya.
Yang ketiga, studi kasus negosiasi mengenai permintaan kenaikan gaji karyawan di suatu perusahaan. Yang keempat, studi kasus mengelola stres. Dikarenakan stres karena shift kerja, beserta solusi penyelesaiannya. Yang terakhir, family gathering, apresiasi atas pencapaian kerja yang telah dilakukan oleh tim kerja selama 1 tahun. Dapat disimpulkan bahwa konflik selain menimbulkan dampak yang negatif, juga bisa berdampak positif bagi organisasi. Jika konflik dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi sebuah langkah untuk memotivasi anggota organisasi dalam membangkitkan kinerja. Untuk seseorang yang tidak bisa mengelola stres, dapat mengganggu kinerja juga kesehatannya. Stres dalam organisasi perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak yang negatif, melainkan menjadi hal yang positif bagi pengembangan organisasi ke depan. Demikian pemaparan dari kelompok 7, terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.